Salam Mbak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam penuh sukacita. Kiranya damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Allah memenuhi kehidupan kita semua. Di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah akan firman-Nya yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap saat. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan, Tuhan adalah bagian kata jiwaku. Oleh sebab itu saudara, mari kita selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya ajak kita pada saat ini, kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kepadanya di dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur masih diberi kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami sadar kami membutuhkan pelita dari firman-Mu untuk menerangi langkah kaki kami kemanapun kami berada. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita semua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Terbaca bagi kita seperti berikut ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara semua yang berbahagia, biasanya untuk sebuah tulisan atau sebuah surat pasti ada endingnya atau pasti ada akhirnya. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, endingnya atau akhirnya itu ada pada pasal 6. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Efesus dengan sebuah harapan, sekaligus merupakan perintah kepada jemaat Kristen yang ada di sana. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan pada bagian ini saudara, apa sebabnya Paulus berharap sekaligus dia meminta jemaat di Efesus supaya kuat di dalam Tuhan? Apa alasannya? Jawabannya itu ada pada ayat 11. Supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu jawabannya. Jadi kalau Paulus berharap dan meminta jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Alasannya supaya jemaat Kristen di Efesus, mereka dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya mereka dapat bertahan melawan siasat atau taktik iblis. Itu alasannya saudara. Mengapa Rasul Paulus meminta, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Saudara yang kekasih, suka atau tidak suka, selama kita ada di dalam dunia ini, kita akan berhadapan dengan iblis. Dan karakter iblis yang harus kita lawan adalah dia tukang tipu, saudara. Iblis itu licik, banyak siasat, banyak juga taktik. Iblis bisa menipu kita saat kita ada dalam penderitaan. Mari kita ingat akan hal ini. Iblis itu tukang tipu. Dia licik. Dia banyak siasat. Dia banyak taktiknya. Dia bisa menipu saudara dan saya saat kita berada dalam penderitaan. Iblis juga bisa menipu saudara dan saya saat kita berada dalam menghadapi badai kehidupan. Iblis bisa menipu saudara dan saya saat kita susah ataupun saat kita senang. Pokoknya dalam seluruh kehidupan ini yang kita jalani, iblis dengan siasatnya, dengan taktiknya, ia bisa melakukan apapun untuk menipu saudara dan saya. Karena itu haruslah kita waspada, supaya kita tidak kena tipu dan jatuh ke dalam pencobaan. Itulah sebabnya menurut Rasul Paulus, semua kita yang percaya kepada Kristus membutuhkan kekuatan Kristus. Ada amin, saudara? Harus disadari, saudaraku, bahwa untuk melawan iblis, kita tidak memiliki cukup kekuatan dari diri kita sendiri. Kita harus jujur mengatakan bahwa kalau kita punya keberanian dalam melawan iblis, maka keberanian itu adalah keberanian yang pengecut. Karena begini, saudara, sering kita juga berkompromi dengan iblis. Kalau kita punya kekuatan alamiah dalam menghadapi iblis, maka kekuatan itu benar-benar lemah. Kita tidak benar-benar kuat, tapi kekuatan yang ada pada kita itu benar-benar lemah dalam menghadapi si iblis. Namun saudaraku, Rasul Paulus di sini dia memberi jaminan bagi kita semua bahwa seluruh kecukupan kekuatan kita berasal dari Allah. Sekali lagi, Rasul Paulus memberikan jaminan kepada kita semua bahwa seluruh kecukupan kekuatan kita berasal dari Allah. Di dalam dan bersama kekuatan Allah, saudara, kita bisa melawan si iblis, si tukang tipu itu. Seluruh senjata Allah yang dimaksudkan oleh Paulus ada di dalam ayat 14. Saudara dan saya, kita bisa baca sendiri bahwa seluruh kekuatan kita yang berasal daripada Allah itu diuraikan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-14. Kita perhatikan kata seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan sebagian atau bukan separuh, tapi seluruh senjata Allah hendaklah kita pakai supaya kita dapat bertahan melawan si iblis, si tukang tipu itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya ajak kita semua, mari kita bersyukur karena kita diperlengkapi dengan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan menanggulangi serangan si iblis. Meskipun iblis menyerang kita dengan segala usahanya, baik dengan kekuatannya maupun dengan tipu muslihatnya atau dengan tipu dayanya, dengan segala kebohongan yang iblis sajikan kepada saudara dan saya, semua perangkap yang dia pasang untuk kita dan seluruh akal bulusnya terhadap kita, saudara, kita bisa menghadapi dia dengan menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ini sangat penting
untuk saudara dan saya renungkan, untuk saudara dan saya pegang dalam kehidupan ini, bahwa ketika kita menghadapi iblis, kita menghadapinya di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya? Rasul Paulus telah mengatakan kepada kita semua bahwa dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita akan dapat memukul mundur godaan dan tipu daya iblis. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara, maka tidak ada satu bagian pun dalam hidup kita yang terbuka bagi musuh kita, yaitu si iblis. Hendaklah kiranya kita selalu sadar bahwa kita tidak memiliki perlengkapan senjata sendiri yang akan menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tipu daya iblis, dalam menghadapi masa-masa pencobaan. Tidak ada senjata apapun yang bisa membuat saudara dan saya kita berdiri teguh selain perlengkapan senjata Allah. Saya ulangi lagi akan hal ini karena ini penting bagi kita semua, bahwa tidak ada senjata apapun yang dapat membuat kita berdiri teguh selain perlengkapan senjata Allah. Saudara yang kekasih, perlengkapan senjata Allah telah dipersiapkan untuk kita semua. Karena itu kiranya dengan penuh kesadaran kita harus mengambilnya dan mengenakannya demi dan untuk kepentingan kita menghadapi segala bentuk tipu muslihat iblis. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati saudara dan saya yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita mensyukuri akan berita firman Tuhan ini di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang telah kami dengar. Mendengar akan firman-Mu membuat kami harus selalu bersyukur. Dan bersyukur karena Tuhan telah memperlengkapi kami dengan kekuatan kuasa-Mu, yaitu dengan perlengkapan senjata Allah, untuk kami dapat menjalani hidup dan dapat bertahan dalam melawan tipu daya iblis. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tolonglah kami semua agar kami tetap menjadi kuat di dalam Tuhan pasca badai seroja, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, apapun kondisi yang kami alami, kami tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ya Tuhan, pimpinlah kami dan sertailah kami di perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjagamu, Tuhan menaungimu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.